Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas berkaitan dengan skill trading ya. Ada beberapa hal yang kita akan sampaikan nanti berkaitan dengan penguasaan skill trading. Apa itu skill trading? Nanti kita akan bahas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Baik teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, seperti kita ketahui bahwa bisnis trading adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Apakah trading forex, trading gold, trading saham, kripto, dan sebagainya, semuanya ada peluang yang luar biasa, ada potensi yang luar biasa. Namun dibalik semuanya itu jangan lupa ada resiko menanti juga yang sangat besar sekali. Apa kelebihan kita bisa menguasai skill, apa kelebihan kita bisa menguasai secara strategi dalam trading ini? Tentu peluang yang kita dapatkan besar sekali dibanding dengan bisnis yang lain. Maka trading ya, khususnya forex ini memberikan peluang yang luar biasa. Kalau kita lihat dari catatan secara statistik ya, forex ini adalah satu perdagangan, satu pertukaran mata uang antara satu negara dengan negara lain di belahan seluruh dunia, tentunya dengan tingkat perputaran yang sangat tinggi. Bahkan satu hari kira-kira sekitar 5 hingga 6 triliun US dollar. Tentu ini lebih besar dari New York Stock Exchange ya. Dengan perputaran yang besar ini, apalagi didukung oleh dunia teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun bisa mengakses dan bisa melakukan transaksi yang berbasis online ya, transaksi finansial trading dengan modal yang tentu tidak terlalu besar juga bisa, dengan waktu yang sangat fleksibel, dengan waktu yang sangat bebas, kapan saja, 24 jam sehari buka, dan kita bisa melakukan transaksi jual beli sesuai dengan perhitungan kita. Dari sisi biaya juga tidak terlalu besar dibanding kalau kita mau buka bisnis, tentu harus membutuhkan modal yang lebih untuk sewa tempat, untuk beli peralatan, untuk support tenaga kerja dan sebagainya. Sementara ketika kita menekuni dunia bisnis trading ini, yang kita butuhkan adalah ya tentu pertama modal, yang kedua adalah akses, yang ketiga adalah skill ini tadi ya. Skill ini bagian melekat yang tidak bisa dipisahkan ketika kita mau berhasil dalam dunia trading ya. Kemudian apa saja yang harus kita pelajari, skill apa yang harus kita kuasai sebelum masuk dalam dunia trading? Teman-teman semuanya, sebagai pemula yang akan masuk dalam dunia trading, perhatikan hal-hal berikut yang sangat krusial, yang sangat fundamental, yang harus dikuasai sebagai seorang trader, khususnya bagi teman-teman pemula yang baru memulai. Apa itu skill ya? Kalau kita definisikan, skill yang kita maksud adalah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang trader di dalam menguasai atau di dalam mengontrol emosi, di dalam mengendalikan keuangan, di dalam memecahkan satu persoalan, dan tentu membuat kreativitas di sana, membuat keputusan-keputusan yang kritis yang harus kita ambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek nantinya. Tentu dari sisi teknikal, dari sisi fundamental kita perhatikan semuanya. Nah,
Dari skill ini setidaknya kita harus menguasai 4 hal yang nanti menjadi bahan utama kita, menjadi sesuatu yang sangat vital yang harus kita kuasai agar kita betul-betul bisa berhasil dalam dunia trading. Karena di dalam trading, skill yang harus pertama kita kuasai adalah perbanyak kesalahan dan cari solusinya. Perbanyak kesalahan dalam artian di awal sebelum kita menggunakan real account, kita banyak belajar dengan akun demo. Dari situlah kita bisa mengeksplor kemampuan kita, bisa mencoba dengan segala teknik kita, sehingga disitulah kita akan menemukan berbagai macam kasusnya. Dari mencoba berbagai macam kondisi itulah kita akan mengalami berbagai kesalahan. Jangan takut salah, tapi selalulah berusaha memperbaiki yang salah. Mungkin ada sebagian mentor atau sebagian trader mengatakan jangan entry di situ, jangan entry di sini dan sebagainya. Bagi mereka mungkin itu betul, bagi mereka mungkin itu cocok dan sesuai dengan style mereka. Mungkin bagi saya, bagi kita, hal yang seperti itu bisa jadi menjadi peluang. Area-area yang mereka anggap itu sangat berbahaya bisa jadi peluang bagi kita. Bisa jadi yang mereka anggap itu area-area yang sangat potensial tidak sesuai dengan style kita. Karena itu jangan terlalu ikut dengan petunjuk orang, jangan terlalu ikut dengan yang disampaikan orang, karena yang mereka sampaikan, yang mereka berikan belum tentu sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan karakter kita. Maka perbanyaklah melakukan kesalahan dan perbanyak juga di situ melakukan satu koreksi. Bagaimana cara kita melakukan koreksi? Bagaimana cara kita memperbaiki semuanya? Pertama tentu akui kesalahan itu dulu, ya. Jangan sampai kita bersikukuh dengan yang kita lakukan. Satu saat akan kembali, satu saat akan kembali, ya. Jangan sampai kita menunggu bahwa kerugian itu akan semakin membengkak. Akui kesalahan. Oh ya, saya salah. Saya harus memperbaiki. Saya harus berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kenali masalah apa yang menjadikan kita tadi salah. Atau bahasanya adalah identifikasi kesalahan kita. Kemudian selanjutnya lakukan perbaikan. Kemudian setelah kita melakukan perbaikan, jangan lupa jangan diulang kembali. Ketika semuanya sudah kita catat, semuanya sudah kita alami dan kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi, maka jangan diulangi kembali. Jangan lupa untuk selalu mengikuti progresnya, atau kita monitor seperti apa perkembangannya setelah kita lakukan perbaikan demi perbaikan. Tidak ada orang yang tidak pernah salah dalam trading khususnya ini. Baik dia itu profesional, baik dia pemula, semuanya tidak luput dari kesalahan. Pasar ini bukan milik kita, bukan milik nenek moyang kita, dan kita tidak akan mampu mengendalikan pergerakan yang ada, sehingga bisa terjadi market yang kalau kita analisa 100% akan naik, pada kenyataannya justru semakin jatuh. Maka dari kesalahan itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita mendramatisir. Jadi jangan pernah mencari analisa saya valid, analisa akurat, analisa saya betul-betul pas. Yang valid, yang pas itu adalah ilusi, tidak akan pernah ada. Yang ada adalah harapan dan angan-angan untuk mendapatkan yang paling besar, dan itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Yang selalu kita lakukan, kita sudah buat aturan, kita jalankan dengan baik. Ketika salah, maka perbaiki, jangan diulang lagi. Kemudian lakukan pengamatan dan progresnya. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari peluang dan kesempatan. Tidak semua kondisi market itu sesuai dengan style kita, sesuai dengan waktu kita. Mungkin si A atau mungkin mentor A, mentor B, mentor C, dia memberikan petunjuk, ya. Pagi ini posisinya naik, pagi ini posisinya turun dan sebagainya.
Atau mungkin ada yang memberikan sinyal buy now, sell now, dan sebagainya. Ya, kita boleh saja kita melihat, boleh saja kita mengamati, tapi jangan jadikan itu sebagai dasar untuk kita entry di sana. Pelajari sendiri, kita evaluasi, kemudian kita lakukan analisa secara berkala, kemudian kita uji tentunya. Kemudian cari peluang itu yang sesuai, cari peluang dan kesempatan yang sesuai dengan style kita. Mungkin teman kita yang sudah jago, mungkin mentor kita yang kita anggap panutan kita, bahkan yang tidak pernah salah. Mereka menyampaikan jangan entry di sini, atau mereka menyampaikan ini saatnya untuk entry buy yang tepat. Tetapi ketika kita melihat dia menyampaikan, waktu kita tidak mendukung. Kita saat kita lagi kerja, ya, saat kita lagi mungkin dalam perjalanan dan sebagainya, yang tidak memungkinkan kita melakukan open posisi. Maka PR kita adalah bagaimana kita mencari peluang itu, dan kesempatan yang ada kita gabungkan di sana. Ada peluang, ada kesempatan, baru kita masuk. Tidak ada peluang, walaupun ada kesempatan, kita bersabar. Ketika ada kesempatan tidak ada peluang juga sama. Ada kesempatan tapi peluangnya belum memenuhi syarat. Ada peluang tapi kesempatannya tidak ada. Maka dua-duanya harus selaras. Bagaimana cari peluang itu? Pelajari secara teknikal. Bagaimana mengenal candlestick, bagaimana mengenal support resisten, bagaimana mengenal struktur market dan sebagainya. Semuanya bisa dipelajari dan semuanya bisa dilakukan latihan dan latihan. Dari kesempatan, dari peluang yang ada itu, nanti kita akan menemukan yang paling sesuai dengan gaya kita, paling sesuai dengan style kita. Berikutnya kaitan dengan kontrol modal kita, atau bahasanya money management. Apa itu money management? Ya, money management ini adalah bahasa yang biasa kita dengarkan dalam dunia trading khususnya, di mana kita dituntut untuk punya skill di sana, untuk menguasai risk manajemennya, untuk menguasai bagaimana teknik kita memanfaatkan modal kecil, modal yang ada itu untuk taking profit, memanfaatkan peluang yang ada itu untuk meminimalkan risiko yang sekecil-kecilnya. Itu yang paling penting, kendalikan risiko kita. Termasuk target juga begitu, kita harus mengukur target sesuai dengan kemampuan kita, modal kita. Kita satu hari hanya mampu mungkin 0,25%, maka jangan memaksa kita taking profit atau mencari target yang sampai 2%, 3%, karena yang ada nanti akan kesulitan menjaga konsistensinya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita kontrol emosi kita. Sejago apapun dalam analisa, sehebat apapun di dalam manajemen keuangan kita atau kontrol risiko kita, tidak ada gunanya ketika emosi kita meledak-ledak. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kita bisa untung yang maksimum, sehingga membuat kita terkadang merasa sudah bisa, merasa sudah pinter, merasa sudah jago, dan merasa kita selalu valid di dalam analisa. Sehingga dari emosi yang meledak ini, ya, dari rasa percaya diri yang berlebihan, terkadang menjadikan kita terlena, mengabaikan manajemen resikonya. Nah, inilah yang harus kita kuasai. Bagaimana cara kita mengendalikan tingkat kecemasan kita, bagaimana kita mengendalikan keinginan kita yang meluap, yang meledak-ledak untuk bisa dapat profit yang besar. Bagaimana supaya kita mengendalikan emosi kita agar kita tidak terlalu buru-buru di dalam kita menentukan titik entry-nya. Itulah yang nanti bisa mempengaruhi dari kondisi stabilitas dalam trading kita. Dari keempat ini, ya, tentu semuanya harus dicari, semuanya harus dipelajari. Mungkin kita dapat ilmu itu dari teman, dari orang tua yang mungkin berkecimpung di sana, atau bahkan kita banyak belajar dari mentor, dari guru dan sebagainya. Yang semua misalkan kita tidak dapatkan, maka berusahalah sendiri. Maka harus berusaha sendiri untuk belajar dengan maksimum di sana.
Harus punya dorongan yang kuat untuk kita mau belajar dan maju di dalam hal ini untuk menguasai bisnis trading itu seharusnya. Dari semua yang kita jelaskan di atas, apa kesimpulannya? Yang pertama tentu buang jauh-jauh mindset atau istilahnya brainwash atau doktrin bahwa di dalam trading itu, dalam analisa trading itu harus valid, harus betul, harus akurat, harus pas dan sebagainya. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran ketika kita analisa harus tepat, harus pas, karena itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah kita dapatkan. Market itu bisa bergerak naik dan turun sekalipun kita sudah analisa, sekalipun kita sudah membaca artikel, sudah pelajari berbagai ilmunya bahwa kondisi saat ini adalah trennya turun, kemudian semuanya mengarahkan bahwa ini trennya turun kuat sekali, kita analisa bahkan menurut kita 100% akan turun. Begitu kita masuk, apalagi full margin, apalagi kita menghabiskan modal kita untuk taruhan yang sangat besar itu, yang terjadi terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Market bukan hanya berbalik, tetapi dia sangat luar biasa, terus menerus, bahkan sampai berhari-hari. Nah, inilah yang terkadang membuat para trader ini jatuh, yang berkelimpungan di sana dan bahkan tidak bisa bangun lagi, karena ketika sudah berbalik dia tidak menyadari, tidak mengakui kesalahannya, tidak mau memperbaikinya, sehingga yang ada adalah keyakinan yang sangat kuat tadi bahwa ini akan tren turun, ini akan kuat turun. Maka buang jauh-jauh pikiran, doktrin yang membuat atau biasa disampaikan mungkin ke kita bahwa trading analisa itu harus akurat, sehingga kalau analisa saja berbeda sedikit atau mungkin tidak sesuai jadi bahan olokan. Yang terjadi apa? Yang terjadi mungkin perdebatan tidak ada ujung pangkalnya ya. Maka buang jauh-jauh mindset seperti itu. Yang ada kita selalu jalankan aturan main kita jalankan trading plan kita, baik itu sesuai atau tidak sesuai, kita sudah antisipasi semuanya. Dari yang sudah kita alami ya, maka belajarlah untuk selalu mencari jalan keluar, belajarlah mengatasi kesalahan itu, dan jangan takut untuk terus melakukan perbaikan demi perbaikan, dan itu kita lakukan secara terus menerus. Yang selanjutnya, belajar menguasai tekniknya sehingga kita bisa menemukan peluang dan kesempatan yang tepat. Ada kalanya kita mungkin bisa entry di pagi hari, ada kalanya kita hanya bisa masuk market di malam hari dan sebagainya ya. Yang terpenting kita bisa menemukan peluangnya dengan cara mempelajari secara tekniknya, bagaimana dari sisi candlestick, bagaimana dari sisi support resisten, bagaimana dari sisi trend, bagaimana dari sisi trigger. Semuanya kita pelajari dari aspek teknik ini. Kalau kita sudah menguasai, maka terapkan di sana. Ketika memenuhi syarat kita, memenuhi aturan main kita entry di sana. Kemudian lakukan batasan resiko. Jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan ketahanan modal kita. Ketika itu sudah tidak memenuhi syarat, maka harus lakukan recovery, harus kita lakukan batasan resiko. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengendalikan emosi kita ya. Pelajari semua tekniknya, kemudian coba dengan berbagai macam hal yang membuat kita nanti bisa kreatif. Kemudian dari belajar dari pengalaman, dari kesalahan kita berbagi secara terus menerus. Setelah itu nanti baru kita cari mana yang kira-kira potensial. Dari pengalaman yang ada itu, yang buruk, yang tidak sesuai, kita mulai tinggalkan, kita perbaiki, kemudian kita kumpulkan yang potensial. Kita buat catatan kecil kita, kemudian ke depan nanti kita terapkan. Yang potensial kita terapkan secara terus-menerus, sehingga ini akan menjaga kita dari berbagai macam resiko yang besar.
disiplin ya menggunakan aturan main itu, komitmen ketika aturan main kita jalankan, resiko sudah kita jalankan, tidak sesuai dengan yang kita jalankan itu, tidak sesuai dengan aturan main kita, maka berlaku risk management, maka berlaku recovery. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menyemangati khususnya teman-teman yang memulai dunia trading, bahwa peluang di sana memang besar, tapi resiko juga lebih besar juga di sana. Tetapi jangan takut, asal kita mau belajar, asal kita mau mempelajari semuanya, dan kita bisa menjaga, meminimalisir kerugian, memaksimalkan keuntungan, tentu kita akan tetap berjaya dan bisa konsisten dalam dunia trading. Terima kasih, kita ketemu di lain waktu dengan bahasan yang berbeda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.